Kenali penyakit akar gada pada kubis. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Penyakit akar gada kubis adalah salah satu penyakit paling merusak pada tanaman dari famili Brassicaceae atau kubis-kubisan, termasuk kubis, brokoli, kembang kol, pakcoy, dan sawi. Penyakit ini disebabkan oleh protista patogen bernama Plasmodiopora brassicaceae. Kerusakan yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerugian hasil panen yang signifikan. Penyebab dan siklus hidup penyakit ini disebabkan oleh Plasmodiopora brassicaceae, suatu organisme mirip jamur yang sekarang diklarifikasikan sebagai protista. Patogen ini menghasilkan spora istirahat atau resting spores yang dapat bertahan di dalam tanah selama bertahun-tahun, bahkan hingga 10-20 tahun, menjadikan sangat sulit dikendalikan. Siklus hidup Plasmodiopora brassicaceae melibatkan beberapa tahap. Spora istirahat. Spora ini berada di dalam tanah dan merupakan sumber infeksi utama. Perkecambahan spora. Ketika ada tanaman inang yang rentan dan kondisi lingkungan yang mendukung atau tanah lembab dan hangat, spora istirahat akan berkecambah dan menghasilkan zoospora primer. Infeksi akar, zoospora primer bergerak melalui air tanah dan menginfeksi rambut akar tanam inang. Pembentukan plasmodium. Di dalam sel-sel akar, zoospora berkembang menjadi plasmodium yang menyebabkan pembengkakan sel-sel akar. Pembentukan gada. Sel-sel akar yang terinfeksi membesar dan membelah secara tidak normal, membentuk gada atau bengkakan pada akar. Pembentukan spora sekunder. Di dalam sel-sel yang terinfeksi terbentuk spora sekunder atau zoospora sekunder yang dapat menginfeksi sel-sel lain di akar. Pembentukan spora istirahat baru. Pada tahap akhir, plasmodium akan berubah menjadi spora istirahat baru yang akan dilepaskan ke tanah ketika akar tanaman yang terinfeksi membusuk. Spora inilah yang akan menjadi sumber infeksi untuk musim tanam berikutnya. Gejala penyakit. Gejala penyakit akar gada kubis terutama terlihat pada bagian akar, namun dampaknya akan terlihat pada bagian atas tanaman. Gejala pada daun, tanaman tampak layu pada siang hari dan sedikit pulih pada malam hari. Bahkan jika kelembapan tanah cukup, daun bisa menguning, kerdil, dan pertumbuhan tanaman terhambat. Gejala pada akar, ini adalah gejala diagnostik utama. Akar tanaman akan membengkak, membesar dan membentuk struktur seperti gada, kutil, atau benjolan yang tidak beraturan. Awalnya bengkakan berwarna putih kekuningan, kemudian berubah menjadi coklat dan membusuk seiring waktu. Akar yang rusak tidak dapat menyerap air dan nutrisi secara efisien, menyebabkan tanaman kekurangan air dan nutrisi. Faktor-faktor pemicu. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan penyakit akar gada, diantaranya keasaman tanah atau pH rendah. Tanah asam, pH di bawah 6,5 sangat disukai oleh Plasmodiopora brassicaceae. Kelembapan tanah tinggi,
Tanah yang selalu lembab atau tergenang air mempercepat penyebaran biospora dan infeksi. Suhu tanah hangat, suhu tanah optimal untuk perkembangan penyakit adalah antara 18 sampai 25 derajat Celcius. Menanam kubis terus-menerus di lahan yang sama akan meningkatkan akumulasi spora di tanah. Alat pertanian dan air irigasi. Spora dapat tersebar melalui alat pertanian, air irigasi yang terkontaminasi, bahkan serangga atau hewan. Bibit terinfeksi. Bibit dari pembibitan yang terinfeksi dapat menyebarkan penyakit ke lahan baru. Pengendalian penyakit akar gada sangat menantang karena ketahanan spora di dalam tanah. Pendekatan terpadu diperlukan, seperti rotasi tanaman. Ini adalah metode paling efektif. Lakukan rotasi tanaman dengan tanaman bukan inang, misalnya jagung, padi, atau kacang-kacangan selama minimal 3-7 tahun. Fungisida kimia. Penggunaan fungisida kimia biasanya tidak efektif untuk mengendalikan penyakit ini karena spora yang persisten di tanah. Selain itu, penggunaan fungisida pada tanah dapat berdampak negatif pada lingkungan. Fungisida hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dan dengan sangat hati-hati. Penyakit akar gada kubis adalah ancaman serius bagi petani kubis-kubisan. Dengan pemahaman yang baik tentang patogen dan penerapan strategi pengendalian terpadu, resiko kerugian dapat diminimalkan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.